Hai sahabat, kembali lagi di channel Yosua Squad, dan kali ini kita akan ngebahas mengenai percintaan INTJ bagian 1. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe supaya kalian terus terupdate dengan topik-topik terbaru dari Yosua Squad. Oke, yang pertama, terukur dan terencana. Yang namanya pribadi INTJ merupakan pribadi yang selalu menggunakan pendekatan terukur, pendekatan terencana, semuanya memiliki strategi terhadap setiap hal. Begitu juga dengan percintaan, mereka selalu siap dengan yang namanya strategi-strategi, mereka selalu siap dengan rencana-rencana yang terukur. Oleh karena itu, mereka memiliki pendekatan yang sama seperti yang mereka lakukan dengan hal-hal lain, yaitu mereka menggunakan strategi-strategi dengan ekspektasi-ekspektasi yang terukur dan juga dengan tujuan yang benar. Biasanya INTJ memiliki tujuan yang benar, yaitu mereka menginginkan yang namanya hubungan yang sehat dan jangka panjang. Oleh karena itu, yang namanya INTJ, mereka sangat jarang yang namanya mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka sangat jarang mengalami yang namanya tergila-gila pada pandangan pertama, karena mereka sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk pasangan mereka, yaitu kriteria dan juga mereka sudah menyiapkannya itu step demi step untuk percintaan mereka, bagaimana menjalankan hubungan, dan juga mereka melaksanakan rencana tersebut dengan ketepatan yang tinggi. Oke, memang dalam dunia yang logis dan berlogika, ya, itu semuanya sangat masuk akal. Tapi sayangnya INTJ terkadang lupa bahwa seringkali pendekatan ini melupakan yang namanya yaitu emosi manusia. Oke, yang kedua, INTJ sulit menemukan pasangan. Oleh karena INTJ merupakan tipe yang intelektual dan mereka selalu melihat di dunia ini, mengembangkan dunia ini menjadi dunia yang perfect, begitu sempurna, tapi dalam pikiran mereka, maka setiap calon pasangan itu yang mau masuk ke dunia mereka itu harus mengikuti fantasi-fantasi mereka, ya, dan fantasi-fantasi mereka dan juga konsep-konsep yang disetujui oleh INTJ. Apakah orang tersebut setuju atau tidak setuju? Nah, oleh karena itu akan sangat sulit bagi INTJ untuk menemukan pasangan yang bisa memenuhi hal tersebut. Oleh karena itu, menemukan pasangan yang tepat seringkali merupakan suatu hal yang sangat sulit ditemukan oleh INTJ dalam hidup si INTJ tersebut. Oke, selanjutnya, INTJ adalah pribadi yang anti ritual sosial. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia barat, biasanya mereka sudah memiliki tradisi yang cukup lama dikenal, seperti berdansa antara laki-laki dan perempuan dengan sopan santun tertentu, dengan etiket tertentu yang biasanya diciptakan untuk menemukan pasangan-pasangan potensial. Nah, sayangnya yang namanya sentimen, yang namanya tradisi, yang namanya emosi, itu semua adalah kelemahan INTJ, dan nilai-nilai sosial seperti ini ketika dilihat tidak ada tujuannya, itu dianggap sebagai suatu hal yang aneh dan menyebalkan bagi INTJ. Bahkan mungkin menyakiti hati INTJ. Oleh karena itu, padahal sebenarnya seringkali ritual-ritual sosial seperti ini, seperti berdansa, berdansi antara laki-laki dan perempuan, itu seringkali merupakan diciptakan untuk memudahkan antara laki-laki dan perempuan untuk menemukan pasangan potensial mereka, dan juga untuk menciptakan koneksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Namun yang namanya INTJ, mereka lebih suka secara langsung, mereka lebih suka yang namanya terbuka, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan, dan ini seringkali melawan nilai-nilai sosial yang ada dan juga melawan tata etika yang berlaku. Dan oleh karena itu yang namanya percintaan bisa jadi merupakan hal yang tidak mudah bagi INTJ. Lalu yang keempat,
sendiri karena superior. Wah, artinya apa nih? Ketika INTJ dewasa, biasanya mereka akan melihat, ketika mereka memiliki kedewasaan ya, mereka biasanya melihat bahwa etiket-etiket sosial dan juga pertemuan-pertemuan sosial, event-event sosial yang ada itu penting, ya. Tapi seringkali sampai mereka mencapai kedewasaan tersebut, mereka khususnya untuk yang INTJ turbulen, ini merupakan hal yang beresiko. Kalau mereka biasanya cenderung melihat hal tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal, tidak logis, tidak logika, dan tidak masuk pemahaman INTJ akan ritual-ritual sosial tersebut, maka mereka akan cenderung menjadi tinggi hati, ya. Mereka akan menempatkan diri mereka sebagai pribadi yang superior di atas orang lain. Dan oleh karena itu, akhirnya mereka menjadi menyerah, ya. Udah nggak mau lagi yang namanya percintaan. Tapi karena mereka melihat diri mereka superior dibanding orang-orang lain itu, ya. Dan jadi itu merupakan suatu hal yang sebenarnya mereka tidak pilih, tapi ya itulah kecenderungan mereka. Oke, terima kasih.